Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Bu Rini Setiawati, dalam mata kuliah Psikologi Kesehatan. Nah, pada kali ini kita akan membahas topik terkait dengan perilaku diet, model kognitif, perilaku makan dan perhatian berat badan, peran ketidakpuasan, serta diet tubuh. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita bahas satu persatu ya teman-teman. Sebelum melanjutkan tentang topik bahasannya, mungkin ada baiknya saya sampaikan tentang subtopik bahasan yang akan kita diskusikan hari ini. Yang pertama adalah subtopik bahasan mengenai apa itu diet sehat. Nah, nanti kita akan mencoba membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan diet sehat, kemudian makanan-makanan apa yang biasanya digunakan untuk program diet sehat, yang tentunya erat kaitannya dengan perilaku diet ya teman-teman, seperti itu. Kemudian subtopik bahasan selanjutnya adalah bagaimana pola makan ini dapat mempengaruhi kesehatan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang subtopik siapa yang makan makanan sehat, siapa saja yang memerlukan makan makanan sehat. Kemudian topik selanjutnya yaitu subtopik keempat adalah model perkembangan perilaku makan yang nanti akan dijelaskan beberapa teori serta model kognitif perilaku makan. Dan di subtopik terakhir kita akan membahas tentang perhatian berat badan dan peran ketidakpuasan tubuh dan diet. Nah, itu tadi terkait dengan subtopik bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum kita masuk pada subtopik bahasan selanjutnya, alangkah baiknya teman-teman menyimak video link video yang sudah saya cantumkan di sini. Nah, ada dua link video yang perlu teman-teman simak, yaitu video yang pertama. Video yang pertama ini terkait dengan kewaspadaan terkait dengan kewaspadaan suatu penyakit yang dapat mempengaruhi atau memberikan dampak terhadap organ-organ di tubuh kita, sehingga ini perlu karena adanya dampak penyakit tersebut terhadap sistem organ kita, maka perlu bagi individu atau penderita penyakit tersebut untuk mematuhi atau mengatur pola makan diet yang itu dapat menunjang dapat menunjang kesehatan yang pada individu yang bersangkutan. Kemudian ini video yang pertama. Kemudian video yang kedua adalah terkait dengan pola makan yang salah, yang merupakan salah satu faktor penyebab obesitas. Jadi, seseorang yang mengalami obesitas itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor genetik, faktor pola makan, faktor kebiasaan, kurang gerak, dan lain sebagainya. Nah, dalam video kedua ini akan ditampilkan wawancara terkait dengan penderita obesitas dan juga dokter ahli gizi, filsuf ahli gizi komunitas, yaitu Dr. Tan Sut Yen, dan juga penderita obesitas. Nah, dari situ nanti akan terjadi ada diskusi yang mungkin kita bisa ambil makna bahwa pentingnya melakukan diet ataukah individu yang melakukan diet itu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis yang tentunya itu dapat menunjang kesehatan ke depannya, seperti itu. Nanti di akhir sesi kita bisa berdiskusi soal detail video ini ya teman-teman. Sambil teman-teman menyimak video, kita akan bahas satu subtopik yang pertama, yaitu apa yang disebut sebagai diet sehat. Nah, pada dasarnya diet sehat ini
diet sehat ini merupakan makanan yang sehat yang cenderung menggambarkan makanan dalam hal kelompok makanan yang lebih luas dan membuat rekomendasi untuk konsumsi relatif dari masing-masing kelompok sebagai berikut. Jadi, diet sehat itu cenderung seseorang yang cenderung mengkonsumsi makanan yang sehat yang terdiri dari beberapa hal kelompok makanan. Seperti kalau kita lihat ya. Nah, kita bisa simak pada gambar ini, makanan diet ini mengandung hal-hal kelompok makanan seperti contohnya mengandung karbohidrat ya yang kita peroleh dari roti, kemudian sereal, kemudian kentang, kemudian beberapa makanan lain yang mengandung karbohidrat. Kemudian makanan diet ini juga mengandung buah dan juga sayuran dalam porsi seperti ini, sepertiga. Nah, kalau karbohidrat itu sepertiga, nah di sini ada porsi sepertiga juga untuk buah dan juga sayur untuk melengkapi seratnya. Kemudian sepertiga lainnya ini terdiri dari daging, ikan, dan alternatif yang lain. Jadi yang mengandung protein. Kemudian ada juga makanan berlemak atau makanan yang mengandung gula. Ya, sekian ya. Jadi sepersedikitnya ini mengandung gula. Kemudian sepersedikitnya lagi ini adalah makanan yang atau minuman yang berupa susu atau makanan harian lainnya. Nah, ini merupakan beberapa kelompok makanan yang lebih luas dan direkomendasikan untuk diet yang sehat. Selanjutnya kita masuk pada subtopik bahasan yang kedua, yaitu bagaimana pola makan ini akan mempengaruhi kesehatan. Nah, diet terkait dengan kesehatan dalam dua cara. Jadi dalam hal ini saya akan membicarakan makanan yang dalam pola makan merupakan salah satu program diet ya. Nah, di sini ada dua cara. Yang pertama adalah diet dan onset penyakit. Kemudian yang kedua adalah diet dan pengobatan penyakit. Nah, untuk yang pertama, diet dan onset penyakit ini merupakan diet yang akan mempengaruhi kesehatan melalui berat badan seseorang dalam hal perkembangan makan kelainan atau obesitas. Jadi diet ini akan mempengaruhi kesehatan karena melalui berat badan seseorang dalam hal ini berlebihan. Nah, seperti itu. Nah, ini terdapat hubungan langsung antara diet dan penyakit, seperti penyakit jantung, kanker, dan diabetes. Seperti yang teman-teman simak pada video yang kedua di awal slide tadi ya, ada video penderita obesitas yang dia mengalami obesitas karena pola makan. Sebenarnya makannya itu 2 kali sehari ya menurut beliau ya, cuman di sela-sela 2 kali sehari itu yang bersangkutan itu banyak ngemil, ciki, gorengan, dan lain sebagainya. Dan bisa jadi ada faktor psikologis lain yang mempengaruhi. Ya, nah ini akan mempengaruhi kesehatan melalui berat badan yang berlebihan. Nah, orang obesitas atau berat badan yang berlebihan ini akan memiliki resiko tinggi dalam mengalami penyakit seperti penyakit jantung, kanker, kemudian diabetes, dan lain sebagainya. Kemudian cara yang kedua yaitu terkait dengan diet dan pengobatan penyakit. Nah, pasien obesitas terutama dikelola melalui intervensi berbasis diet. Jadi, pengobatan orang obesitas, kalau menurut video dari yang kedua tadi ya, tidak hanya dilakukan proses pengobatan saja, tetapi juga perlu mengadakan apa yang namanya diet. Nah, pasien yang sudah didiagnosis dengan penyakit jantung
atau setelah serangan jantung juga dianjurkan untuk mengubah gaya hidup dengan penekanan khusus pada berhenti merokok, meningkatkan aktivitas fisik mereka, dan menerapkan pola makan yang sehat. Jadi, kalau diet dan pengobatan penyakit, ini prosesnya adalah program dietnya selain untuk menjaga pola makan juga untuk proses pengobatan penyakit yang sudah dideritanya. Seperti itu. Kalau yang diet dan onset ini mempertinggi risiko ya. Diet yang dimaksudkan untuk meringankan risiko penyakit. Nah, seperti itu. Tapi kalau yang diet dan pengobatan penyakit ini program diet yang dilakukan untuk salah satu program pengobatan terhadap penyakit yang sudah dideritanya. Seperti itu. Selanjutnya, subtopik bahasan yang ketiga adalah siapa sih yang sebenarnya butuh atau harus makan makanan sehat. Nah, di sini ada 3 kelompok. Dalam hal ini kelompok rentan yang harus melakukan diet atau harus makan makanan yang sehat. Yang pertama adalah anak. Kemudian yang kedua adalah dewasa, dan yang terakhir adalah lansia. Nah, pada anak ini seperti yang kita ketahui bahwa di negara-negara barat ini pada dasarnya menekankan pengurangan asupan makanan dan penghindaran menjadi kelebihan berat badan. Jadi kalau yang di negara barat itu mengontrol ya pola makan anak supaya tidak berlebihan atau tidak mengalami obesitas. Beda kalau yang di Indonesia ya, negara timur, karena kita negara yang masih berkembang ya, maksudnya bukan negara yang sudah maju dan berkecukupan dalam segala bidang ya. Nah, kita orang tua di negara timur lebih banyak makan yang banyak, nasinya yang banyak, lauknya sedikit nggak apa-apa, yang penting nasinya yang banyak. Ini real banget ya, relate banget ya sama orang-orang di Indonesia. Tapi kalau di negara barat itu mereka menjaga pola makan atau menghindari supaya tidak mengalami kelebihan berat badan, karena mereka mengetahui bahwa obesitas itu rentan dengan risiko-risiko kesehatan lainnya. Nah, sedangkan untuk negara berkembang, nah ini musuhnya adalah bukan pada mengontrol atau takut mengalami obesitas. Tetapi kalau negara berkembang ini malnutrisi yang jadi masalah yang mengakibatkan masalah fisik dan kognitif serta resistensi yang buruk terhadap penyakit akibat penurunan asupan energi. Jadi mereka itu berusaha untuk menghindari apa yang namanya malnutrisi pada anak. Sehingga anak-anak itu diminta untuk makan yang cukup, asupannya yang banyak supaya tidak ada masalah fisik ataukah masalah kognitif yang lain. Karena kita ketahui ya, bahwa asupan makanan ini dapat mempengaruhi masalah fisik, masalah kognitif. Jadi asupan makanan ini juga mempengaruhi perkembangan kognitif pada anak. Itu kelompok yang pertama. Sedangkan kelompok yang kedua yaitu dewasa, di mana penelitian di Eropa, di benua Eropa, ini menggambarkan bahwa wanita pada dasarnya lebih banyak melakukan praktik makanan yang lebih sehat dibandingkan laki-laki. Nah, rata-rata wanita-wanita di benua Eropa, ini memang risetnya diadakan di Eropa ya, tapi tidak menutup kemungkinan ini juga terjadi di benua Asia, terutama di Indonesia, bahwa wanita itu lebih banyak melakukan perilaku diet. Kenapa? Karena mereka berusaha untuk menjaga pola makan agar berat badannya lebih ideal. Karena mereka juga sangat memperhatikan bentuk tubuh. Nah, seperti itu. Kemudian praktek diet yang berbeda di seluruh negara-negara Eropa yang berbeda, tetapi tidak menutup kemungkinan di negara Eropa ada beberapa praktik diet yang lebih berbeda. Kemudian kelompok yang ketiga yaitu lansia. Nah, lansia melaporkan pola makan yang kurang vitamin, terlalu rendah energi, dan memiliki kandungan gizi yang buruk. Nah, pada dasarnya lansia itu karena terjadi berbagai penurunan dari fungsi fisik, fungsi kognitif, fungsi mental yang lain, mereka cenderung kurang terjaga pola makannya sehingga mengalami kurangnya asupan nutrisi yang penting untuk tubuh mereka. Karena kita ketahui ya, untuk lansia
tidak hanya anak-anak, lansia pun juga membutuhkan asupan vitamin yang cukup tinggi, kemudian energi dan kandungan gizi yang lebih baik lagi dibandingkan usia dewasa. Ini untuk menunjang proses-proses dalam tubuh mereka untuk mengantisipasi menurunnya yang sangat drastis terkait dengan kondisi fisik dan psikologisnya. Selanjutnya adalah topik bahasan yang keempat, yaitu model perkembangan perilaku makan. Nah, model perkembangan perilaku makan ini merupakan pendekatan perkembangan untuk perilaku makan yang menekankan pentingnya belajar dan pengalaman dan berfokus pada pengembangan preferensi makanan di masa kanak-kanak. Jadi, melalui pendekatan perkembangan perilaku makan ini, kita akan mempelajari terkait dengan pembelajaran dari faktor pengalaman dan juga pengembangan preferensi makanan pada masa anak-anak yang kedepannya itu dapat mempengaruhi pola makan pada anak-anak tersebut di tahapan usia selanjutnya. Perkembangan preferensi makanan dapat dipahami dalam bentuk exposure, pembelajaran sosial, dan pembelajaran asosiatif. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak satu persatu. Yang pertama adalah proses perkembangan model perkembangan perilaku makan. Nah, ini seperti yang tadi saya sampaikan ya, exposure, social learning, dan juga association ini akan mempengaruhi perilaku makan individu ke depannya. Dan perilaku makan ini tidak hanya dipengaruhi oleh model perkembangan, tetapi juga dipengaruhi oleh cognitive model kognisi yang akan kita bahas pada slide-slide selanjutnya. Kemudian, perilaku makan ini juga dapat dipengaruhi oleh fokus pada berat badan. Nah, fokus pada berat badan ini bisa dalam bentuk pemahaman atau arti dari makanan, kemudian pemahaman tentang berat badan, kemudian body dissatisfaction atau ketidakpuasan tubuh, kemudian pemahaman mengenai diet. Nah, seperti itu. Jadi, beberapa aspek-aspek ini akan mempengaruhi perilaku makan dari individu. Nah, dalam hal ini kita akan fokus mempelajari terkait dengan perkembangan model perkembangan perilaku makan. Yang pertama adalah exposure. Nah, manusia itu perlu mengonsumsi berbagai makanan untuk memiliki pola makan yang seimbang dan namun menunjukkan rasa takut dan menghindari bahan makanan baru yang disebut neofobia. Contohnya, neofobia itu adalah anak-anak yang ketika dia disodori bentuk makanan yang baru, contohnya ya sayur bentuknya brokoli hijau, melungker-melungker dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan makanan yang baru. Tetapi ketika dia disodorkan pada sayur ini brokoli, dia akan cenderung merasa ini nggak enak, rasanya aneh, warnanya pun juga bentuknya aneh dan lain sebagainya. Ini yang disebut sebagai neofobia. Jadi dia merasa takut atau menghindari bahan makanan yang baru ditemuinya. Jadi nggak mau mencoba makanan-makanan yang baru seperti itu. Nah, exposure makanan baru saja dapat merubah preferensi anak. Jadi, orang tua dapat memberikan paparan makanan-makanan baru yang disajikan kepada anak untuk memberikan untuk bertujuan untuk merubah preferensi anak-anak yang sukanya makan hal-hal yang manis seperti itu. Jadi disajikan paparan makanan yang baru-baru. Nah, dampak exposure ini adalah pandangan keamanan yang dipelajari, yang menunjukkan bahwa preferensi ini meningkat karena makan makanan yang belum menimbulkan akibat negatif. Jadi contohnya, anak yang biasanya tidak
pernah makanan sayuran itu disajikan makanan sayuran secara bertahap, kemudian si anak ini diajak untuk mengidentifikasi, oh ini makanan ini aman kok dimakan, nggak bikin sakit perut, kemudian tidak bikin kita mual dan lain sebagainya. Kalau makan sayur ini justru dapat membuat kita sehat, kuat dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan dampak eksposur yang kita sampaikan di sini adalah merupakan pandangan tentang keamanan yang dapat dipelajari oleh anak setelah dia makan makanan brokoli tadi, dan hal ini makanan brokoli ini tidak memberikan dampak yang negatif, justru memberikan dampak yang lebih positif bahwa tubuh kita lebih sehat. Nah, seperti itu. Tetapi konsekuensi negatif ini harus terjadi dalam waktu yang singkat setelah mencicipi makanan, seperti memberitahu anak bahwa makanan yang baru baik untuk Anda, tidak berdampak pada neofobia, sambil memberitahu mereka bahwa itu akan terasa enak. Nah, jadi konsekuensi negatif yang ini umpan balik ya. Kalau tadi saya sampaikan makan brokoli itu enak, ini harus segera dilakukan setelah mereka makan. Jadi mereka bisa mengamati proses yang terjadi setelah mereka makan brokoli, contohnya seperti itu. Nah, neofobia ini biasanya akan berkurang seiring bertambahnya usia, seperti itu. Maka anak yang pilih-pilih makanan dan tidak mau mencoba, rasa takut atau menghindari makanan yang sayuran misalkan seperti itu, biasanya akan berkurang seiring bertambahnya usia. Selanjutnya adalah pembelajaran sosial. Nah, pembelajaran sosial ini menggambarkan dampak mengamati perilaku orang lain pada diri sendiri, pada perilaku diri sendiri, dan kadang-kadang disebut sebagai modeling atau pembelajaran observasional. Faktor pembelajaran sosial merupakan pusat pilihan tentang makanan. Nah, ini termasuk orang lain yang signifikan di lingkungan terdekat, terutama orang tua dan media yang menawarkan informasi baru, menyajikan model peran, dan menggambarkan perilaku dan sikap yang dapat diamati dan dimasukkan ke dalam perilaku individu itu sendiri. Nah, misalkan anak memahami makanan, perilaku makan dari proses pembelajaran sosial, contohnya adalah dari orang tua yang melihat orang tua yang sering makan makanan sayur. Nah, enak loh rasanya makan sayur dengan lahap orang tuanya, kemudian menjadi kebiasaan setiap hari makan sayur atau makan buah. Lama-lama anak ini akan meniru dari proses modeling dari orang tuanya yang kebiasaan makannya sayur atau buah. Kemudian si anak ini mengamati kebiasaannya, kemudian menjadikan orang tua yang makan tersebut sebagai role model. Nah, itu contoh tentang proses pembelajaran sosial dari perilaku makan anak. Selanjutnya adalah pembelajaran asosiatif. Pembelajaran asosiatif ini mengacu pada dampak faktor kontingen pada perilaku yang dapat dianggap sebagai penguat sejalan dengan pengkondisian operan. Nah, dalam hal ini orang tua memberikan pengkondisian operan terhadap perilaku makan anak. Contohnya, jika kamu makan sayur, maka mama akan senang. Nah, ini merupakan perilaku yang menghargai perilaku makan anak. Jadi, kita memberikan penghargaan, orang tua memberikan penghargaan terhadap tindakan anak yang mau makan sayur. Itu yang dengan cara yang pertama, dengan memberikan penghargaan. Kemudian yang kedua adalah makanan sebagai hadiah. Nah, ini contohnya jika kamu berperilaku baik, kamu dapat kue. Nah, ini merupakan asosiasi antara makanan dan penghargaan yang menyoroti peran kontrol orang tua atas perilaku makan. Jadi kalau anak-anak tadi kan di negara barat kan menghindari makanan tertentu yang dapat melebihi berat badan. Contohnya kue yang mengandung gula banyak.
Nah, jadi orang tua mengontrol perilaku makan anak makan kuenya itu dengan diberi sebagai hadiah. Kalau kamu berperilaku baik, maka kamu dapat kue yang manis. Nah, seperti itu. Ini merupakan salah satu sifat yang memposisikan makanan sebagai hadiah. Nah, seperti itu. Untuk tujuan mengontrol perilaku makan kue dari anak. Selanjutnya yang ketiga adalah makanan dan konsekuensi fisiologis. Nah, ini contohnya adalah keengganan makan setelah mendapatkan konsekuensi negatif. Seperti contohnya konsekuensi negatif itu adalah gastrointestinal atau sakit perut. Nah, ini akan memberikan dampak bagi individu yang mengalami konsekuensi fisiologis ini untuk menghindari makanan tertentu. Contohnya, keengganan seseorang terhadap makan kerang itu bisa disebabkan karena satu kasus sakit perut setelah konsumsi kerang. Jadi kalau individu pernah makan kerang, kemudian dia sakit perut, kedepannya dia nggak mau lagi makan kerang karena dia pernah mengalami konsekuensi fisiologis. Seperti itu. Itu tadi terkait dengan pembelajaran asosiatif. Selanjutnya kita masuk pada topik bahasan yang kelima, subtopik bahasan yang kelima, yaitu model kognitif perilaku. Model kognitif perilaku makan ini dapat dijelaskan pada menggunakan teori ration action dan juga teori planned behavior. Nah, model kognitif ini untuk perilaku makan berfokus pada kognisi individu dan juga mengeksplorasi sejauh mana kognisi ini dapat memprediksi dan menjelaskan perilaku. Jadi model kognisi pendekatan kognisi ini untuk perilaku makan khususnya berfokus pada kognisi individu dan mengeksplorasi sejauh mana kognisi ini dapat memprediksi dan menjelaskan perilaku seseorang terkait dengan makan. Nah, model kognitif ini menggunakan dua teori, yaitu teori ration action dan juga teori planned behavior. Nah, beberapa penelitian yang menggunakan pendekatan kognitif sosial terhadap perilaku makan telah difokuskan pada memprediksi niat untuk mengkonsumsi makanan tertentu. Jadi orang-orang itu akan makan dengan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kalau dari teori ration action itu orang makan itu karena dipengaruhi adanya sikap terhadap makan, kemudian norma subjektif terhadap perilaku makan. Sedangkan untuk teori perilaku planned behavior atau teori perilaku terencana, seseorang itu memiliki perilaku makan itu ketika dia dipengaruhi oleh sikap terhadap makan, sikap terhadap perilaku makan, kemudian norma subjektif, dan ditambah lagi adalah kontrol perilaku. Jadi ada kontrol terhadap perilaku yang mempengaruhi perilaku makan. Nah, dalam hal ini sikap yang tadi saya sampaikan yang mempengaruhi perilaku itu adalah prediktor yang lebih baik daripada norma subjektif. Jadi sikap seseorang terhadap perilaku makan ini akan memiliki prediktor yang lebih oke, maksudnya lebih kuat dibandingkan norma subjektif. Peran kontrol perilaku atau behavioral control ini dalam memprediksi perilaku terutama dalam kaitannya dengan penurunan berat badan. Jadi orang yang melakukan diet itu dipengaruhi oleh kontrol perilaku supaya dia tidak melebihi berat badan, supaya dia terhindar dari risiko, supaya dia memiliki bentuk tubuh yang ideal, dan lain sebagainya. Ini masuk dalam kategori kontrol perilaku. Penelitian sikap yang dijelaskan sejauh ini mengkonseptualisasikan individu sebagai pemegang pandangan positif atau negatif terhadap objek tertentu. Jadi, sikap ini akan mempengaruhi pandangan baik itu positif maupun negatif terhadap suatu perilaku yang akan dilakukan.
Dalam hal perilaku makan itu adalah berasumsi bahwa orang menyukai atau tidak menyukai makanan tertentu dan bahwa sikap syarat nilai ini memprediksi asupan makanan. Jadi orang itu akan memiliki perilaku makan yang akan dipengaruhi oleh sikapnya, sikap individu terhadap perilaku makan, norma subjektif dan juga kontrol perilaku. Selanjutnya adalah model kognitif perilaku makan. Penelitian dari perspektif kognitif mengasumsikan bahwa perilaku adalah konsekuensi dari pemikiran rasional, mengabaikan peran pengaruh, seperti pengaruh-pengaruh lain yang mempengaruhi perilaku makannya. Kemudian emosi seperti ketakutan, yaitu berat badan yang mulai bertambah, penyakit yang mungkin diderita, kemudian kesenangan, seperti itu. Kemudian kesenangan dalam hal ini adalah kesuksesan yang layak diobati, kemudian rasa bersalah tentang makanan yang berlebihan. Ini mungkin akan berkontribusi terhadap perilaku makan. Kemudian beberapa model kognitif ini menggabungkan pandangan orang lain dalam bentuk konstruk norma subjektif. Pandangan subjektif orang yang membentuk norma. Nah, ini tidak cukup membahas peran sentral yang dimainkan orang lain dalam perilaku sosial seperti makan. Itu tadi terkait dengan model kognitif perilaku makan. Nah, kita bisa masuk pada subtopik yang terakhir. Subtopik yang terakhir adalah perhatian berat badan dan peran serta ketidakpuasan tubuh dan juga diet. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh terkait perhatian berat badan dan peran ketidakpuasan, alangkah baiknya kita bahas dulu apa yang disebut sebagai ketidakpuasan tubuh atau body dissatisfaction. Nah, ketidakpuasan tubuh ini dapat dikonseptualisasikan sebagai perbedaan antara persepsi individu tentang ukuran tubuh mereka dan ukuran tubuh mereka yang sebenarnya. Jadi ada peran perbandingan ya, perbandingan ukuran tubuh mereka dengan ukuran tubuh mereka yang sebenarnya. Kemudian perbedaan antara persepsi mereka tentang ukuran sebenarnya mereka dibandingkan dengan ukuran ideal mereka. Jadi ada perbandingan antara persepsi mereka tentang ukuran sebenarnya dan juga dibandingkan dengan ukuran idealnya mereka. Atau hanya sebagai perasaan ketidakpuasan dengan ukuran dan bentuk tubuh. Jadi melibatkan perbandingan, melibatkan juga tentang perasaan tidak puas dengan bentuk atau ukuran tubuhnya. Itu yang disebut sebagai ketidakpuasan tubuh. Nah, ketidakpuasan tubuh ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yaitu faktor sosial dan juga faktor psikologis. Faktor sosial ini seperti contohnya adalah peran media yang memberikan pemaparan bagi kita bentuk tubuh yang ideal itu seperti ini. Bentuk tubuhnya seperti kalau cewek seperti biola. Nah, bentuk tubuh wanita yang ideal, yang bagus itu seperti biola. Nah, seperti itu. Kemudian dari faktor etnis atau budaya. Pernah nggak teman-teman melihat bahwa bentuk tubuh yang bagus itu wanita ya, dalam hal ini seringnya yang disorot adalah wanita, adalah bentuk tubuh yang memiliki ukuran leher yang panjang. Sehingga beberapa etnis tersebut karena menganggap wanita yang cantik itu memiliki leher yang panjang, mereka memberikan gelang yang bertingkat untuk mempercantik atau memperpanjang leher mereka, sehingga tampilan tubuh mereka menjadi cantik atau indah menurut pemikiran etnis tersebut. Kemudian ada juga dipengaruhi oleh kelas sosial. Nah, semakin kelas sosialnya tinggi, mungkin barangkali akan memiliki
pemahaman terkait dengan bentuk tubuh yang lebih ideal. Nah, seperti itu. Kemudian faktor sosial lainnya adalah keluarga. Kemudian dari sisi faktor psikologis, antara lain yaitu keyakinan. Keyakinan yang dimiliki oleh individu bahwa bentuk tubuh itu seperti ini. Ini yang dapat menyebabkan ketidakpuasan bentuk tubuh. Kemudian hubungan ibu dan anak perempuan. Semakin erat hubungannya, kalau ibunya itu semakin memberikan bersikap terbuka terhadap bentuk tubuh anaknya, mungkin bisa menurunkan risiko ketidakpuasan bentuk tubuh. Seperti itu contohnya. Kemudian peran kontrol individu. Peran kontrol individu, semakin individu itu memiliki kontrol yang rigid terhadap penilaian bentuk tubuh yang ideal, maka dia akan cenderung mengalami ketidakpuasan bentuk tubuh seperti itu. Selanjutnya adalah kita akan mempelajari terkait dengan diet. Nah, diet, ketidakpuasan tubuh ini secara konsisten terkait dengan diet atau perilaku dietnya. Dan individu tersebut berusaha untuk makan lebih sedikit. Nah, ini dampak ke depan dari orang yang memiliki ketidakpuasan bentuk tubuh. Nah, diet dan mengurangi makan. Nah, makan yang terkendali ini tujuannya adalah untuk diet yang diet bagi orang yang memiliki ketidakpuasan bentuk tubuh ya. Nah, ini tujuannya bukan untuk makan makanan sehat untuk mengantisipasi penyakit seperti yang kita bahas pada slide-slide selanjutnya. Tapi diet pada orang yang mengalami ketidakpuasan bentuk tubuh ini, niatnya atau tujuannya adalah untuk mengurangi asupan makanan. Dan beberapa penelitian ini telah menemukan bahwa kadang-kadang tujuan ini berhasil. Nah, seperti itu. Orang yang mengalami ketidakpuasan, kedepannya dia akan melakukan diet, dan dietnya ini berusaha untuk mengurangi asupan makanan, dan kedepannya riset ini membuktikan bahwa orang yang memiliki tujuan tersebut ini biasanya akan berhasil untuk mendapatkan bentuk tubuh yang lebih ideal seperti harapannya. Sedangkan diet dan makan berlebihan. Beberapa penelitian telah menyarankan bahwa tingkat yang lebih tinggi dari menahan makanan itu berhubungan dengan peningkatan asupan makanan. Jadi orang yang memiliki tingkat lebih tinggi dari menahan makanan ini berhubungan untuk peningkatan asupan makanan pada beberapa waktu kemudian. Misalkan orang yang ingin bentuk tubuhnya itu bagus, melakukan diet, dia sangat mengurangi makanan dengan sangat ketat. Di satu waktu karena dia sudah berjuang menahan makan, kemudian ada satu saat di mana dia melakukan pembalasan dendam, makan yang banyak, kemudian dimuntahkan. Nah, ini kalau berlanjut bisa menjadikan gangguan psikologis seperti bulimia dan nervosa, seperti itu. Nah, di sini merupakan gambar yang menjelaskan tentang diet dan juga beberapa keyakinan terkait dengan proses atau perilaku makan. Nah, pada bagian ini kita akan mencoba ya memahami terkait dengan slide sebelumnya, yang dimana bahwa pada slide sebelumnya ini memberikan gambaran tentang orang yang diet dan makanan berlebihan, bahwa orang yang memiliki tingkat lebih tinggi dari menahan makanan ini berhubungan dengan peningkatan asupan makanan. Jadi yang seperti tadi saya sampaikan bahwa orang yang menahan untuk tidak makan itu pada suatu saat akan dapat meningkatkan asupan makanannya karena seperti balas dendam dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dijelaskan melalui diagram seperti ini. Orang yang diet dalam hal ini mencoba untuk makan yang sedikit, ini akan masuk pada proses lapse. Nah, lapse ini kan selang dia tidak makan beberapa saat ya. Tapi ketika individu ini memiliki keyakinan atau self esteem yang rendah atau self blame atau kayak pembalasan dendam, ataukah memberikan umpan balik dari proses perjuangannya dia nggak makan. Kemudian ada juga mood yang menurun atau
shift kognitif di sini akan mempengaruhi individu untuk masuk pada tahap relapse atau overeating. Jadi dia setelah dia menahan yang terlalu ketat, pada suatu waktu dia dipengaruhi oleh faktor-faktor di bawah ini dapat menyebabkan peningkatan asupan makanan atau yang disebut sebagai overeating. Nah, kalau individu ini tidak dikendalikan, itu dapat memicu adanya gangguan psikologis seperti bulimia dan juga nervosa seperti itu. Sedangkan pada slide selanjutnya di sini merupakan di bagian dari dieting ke overeating. Jadi dari dia mengalami diet, kemudian adanya tahap denial, kemudian loss control, adanya internal attribution, adanya cognitive shift, mood modification, self awareness, kemudian situasi yang berisiko tinggi, ini dapat menyebabkan individu mengalami overeating. Dalam hal ini perilaku makanannya menjadi meningkat dan adanya peningkatan asupan makanan yang membuat individu ini bisa rentan mengalami gangguan psikologis dan juga mengganggu proses atau mengganggu perilaku makannya. Baik, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Setelah ini saya membuka sesi diskusi ya teman-teman ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga selalu sehat. Saya ucapkan selamat belajar ya. Mari kita berdiskusi dan belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.